Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini masih bulan Ramadan ya. Jadi kita bicara tentang puasa. Puasa. Allah mengatakan umat Islam itu sebagai penentang yang paling keras. Mari kita buktikan, betulkah demikian? Ternyata di dalam Ramadan pun itu terjadi. Apa yang terjadi dengan tentang Ramadan, bukan puasa, tentang puasa juga terjadi. Apa itu yang terjadi dalam puasa? Nah, kalau kita cermati di dalam ceramah-ceramah para ustadz di televisi atau dimanapun, itu mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu selalu digunakan sebagai perintah Allah untuk menjalankan ibadah Ramadan. Wahai para ulama, para ustadz, para kiai, para ulama semuanya. Ayat yang digunakan untuk menyampaikan tentang Ramadan atau perintah Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan ayat itu adalah tidak benar atau cara pandang yang salah. Mari kita telusuri. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu masih koma, Om. Belum titik, masih koma. Yaitu beberapa hari tertentu. Dan masuk 184, yaitu beberapa hari tertentu. Oleh karena itu apabila kamu ada di bulan itu dan seterusnya, dan ayat 184 itu baru ada titik setelah Allah tutup. Puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau kau tahu, baik itu puasa itu. Berarti yang dimaksud itu bukan yang Ramadan. Tetapi ada puasa beberapa hari tertentu yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum. Apa itu? Oke. Puasa yang diwajibkan pada umat sebelum Islam adalah yang pertama, puasa Syawal. Kepada siapa diwajibkan? Kepada Adam dan keturunannya. Kenapa diwajibkan? Ketika Adam melanggar perintah Allah, dia diturunkan ke bumi. Dan puasa yang puasa buah huldi, puasa buah terlarang, itu diganti dengan puasa 6 hari. Itulah yang dilakukan Rasulullah di setiap bulan Syawal atau puasa 6. Ternyata puasa Syawal itu berawal dari yang diwajibkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya di masa itu. Dan puasa yang ada sejak Adam dan sebelum Nabi Musa hanya ada satu, yaitu puasa 6 hari atau puasa Syawal. Nah, setelah di zaman Nabi Musa turunnya Taurat, begitu besar musuh, begitu berat melawan Fir'aun dan semua kroni-kroninya, Allah menurunkan kitab Taurat. Dengan turunnya kitab Taurat, Allah mewajibkan lagi puasa 3 hari. Itu namanya puasa Komariah. Juga diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di zaman Daud, turunnya Zabur, diwajibkan lagi puasa Daud. Di zaman Isa, turunnya Injil, diwajibkan lagi puasa, yaitu puasa Senin Kemis. Jadi ada yang Allah wajibkan kepada umat sebelum, puasa Syawal, puasa
Komariah, puasa Daud, dan puasa Senin Kemis. Dan kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 185, Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, baru Allah bicara setelah selesai dijelaskan tentang puasa-puasa yang diwajibkan kepada umat sebelum, Allah baru mulai menjelaskan tentang Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu sebagai pembeda yang benar dan yang buruk. Oleh karena itu, apabila kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Jadi, puasa Ramadan itu penyebabnya umat sebelum atau karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Ayo jawab. Para ustadz, para ulama, para kiai, dan siapapun. Kalau kita tahu bahasa, penyebab bulan Ramadan diwajibkan berpuasa bukan karena umat sebelum. Tetapi alasan diwajibkan puasa di bulan Ramadan adalah karena kitab Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu bukanlah beberapa hari tertentu, tapi itu 1 bulan, bukan beberapa hari. Jelas ya, bagi seluruhnya kita bangsa Indonesia, nggak perlu ada perdebatan. Kita lihat saja bukti fakta di Al-Quran, petunjuknya. Bahwa petunjuk Allah di Al-Quran, puasa Ramadan penyebabnya bukan karena umat sebelum diwajibkan berpuasa. Tetapi puasa Ramadan diwajibkan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan kalau puasa sebelum itu tujuannya untuk bertakwa atau tatakun, sedangkan ayat 185 itu Allah tutup dengan untuk bersyukur. Kalau kita lihat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litu'minul iddata wa litukabbiru Allah hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agungkanlah nama Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kamu agar kamu bersyukur. Artinya kata-kata petunjuk atau Al-Quran itu sendiri diulangi lagi di akhir kalimat untuk kita syukuri. Dan Al-Quran itu untuk disyukuri. Sedangkan perintah kepada kita berpuasa yang disebabkan oleh umat sebelum itu untuk bertakwa atau untuk kita kerjakan. Tetapi umat Islam memang penentang yang paling keras, tidak mau mengerjakannya. Bukan kita yang tidak mau, tetapi para ahli kitab ribuan tahun lalu yang bertengkar. Makanya dilupakan, ditinggalkan, kita tidak sadar, kita tidak tahu. Saya Juan Siregar, penulis buku Rahasia Iman, penulis buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia, penulis buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa, penulis buku Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada para ulama, para ahli, para kiai, dan para ustadz di seluruh Indonesia, apapun yang saya sampaikan di video ini adalah fakta ilmiah apa adanya yang tertulis di Al-Quran, berbeda dengan yang dijalankan oleh kita selama ini. Makanya kita tidak bisa memimpin dunia, karena kita menjalankan agama pertengkaran, agama perdebatan ribuan yang tahun lalu. Kita hanya pengikut saja. Dengan demikian saya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk kita benar-benar kembali ke jalan Allah dengan secara ilmiah, secara akal sehat, secara akal dewasa, bukan sebatas mengikuti ajaran agama turun-temurun hasil pertengkaran orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.